Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sarupani. Jadi kali ini kita akan membuat tutorial tentang Geometry Node. Jadi kalian harus pastikan kalian menggunakan Blender yang versi terbaru ya, 2.92. Nah, kalau kalian masih pakai yang 91 atau 9 atau 79 ya nggak akan ada Geometry Node. Jadi kalian pastikan download yang terbaru. Di sini ini masih baru banget Geometry Node. Jadi langsung aja kita lihat bisa apa aja ya. Langsung aja kita masuk. Ini ada default cube ya. Mungkin di sini ada beberapa hal yang mau saya bahas, mungkin beberapa point density, terus habis itu tentang atribut, sama tentang boolean mungkin, sama ada subdivision di dalamnya. Oke, langsung aja kita split screen-nya. Di sini kalau kalian lihat ada yang baru, Geometry Node Editor. Jadi langsung kita klik aja. Ini masih belum ada apa-apanya ya, masih pakai default cube. Jadi langsung kita new. Lalu dia ada kayak node gini, kayak node tree kayak semacam gitu ya. Lalu di sini juga bisa kalian shift A. Nah, di sini ada banyak, ada atribut, color, ada geometry, input, mesh, point, dan lain-lain. Tapi sekarang kita akan bahas tentang point density, point instance, sama atribut, beberapa atribut. Jadi sebelum kita mulai, kita lihat-lihat dulu ya. Di sini ada apa aja? Ya tadi sudah lihat sih. Jadi di sini juga ada kayak yang di modifier biasa, teman-teman. Di sini ada mana tadi? Mesh. Nah, ada boolean, ada subdivision. Kalau misalnya kita kasih subdivision di sini, ya kayak kalian kasih subdivision biasa juga, bisa dinaikin, bisa dikecilin. Terus habis itu ini juga ada apa lagi? Boolean, split, buat apa ya? Coba dilihat aja. Hop. Nggak tahu. Nanti saya pelajarin. Tapi di sini juga ada boolean juga, jadi bisa kayak boolean. Mana tadi? Loh, kok hilang? Ini. Nah, di sini juga ada boolean. Nah, di sini untuk gabungin dua objek yang berbeda, di sini ada input, di input. Terus habis itu ada objek info. Di objek info ini kalian bisa klik ini atau lalu pilih objek yang kalian mau gabungin, kayak misalnya cube yang ini. Atau kita ganti sphere aja ya. Ya, kita ganti sphere aja lah supaya lebih kelihatan beda. Nah, gini kan enak. Nah, kita ganti sphere. Nah, jadi ini sphere yang ini ya. Klik. Ini ada location, rotation, scale, sama geometry. Nah, ini infonya objek yang kalian pilih. Di sini ada original sama relatif. Nanti saya tunjukin. Kalau misalnya ini geometrinya kita masukin sini, lalu kita kasih yang kelihatan apa ya? Difference. Nah, kalau misalnya pakai original, nggak kelihatan. Sebentar, kita scale dulu supaya lebih kelihatan. Nah, kayak gini yang kelihatan. Jadi kalau original dia origin point-nya itu disesuaikan sama origin point-nya yang ada, yang cube kalian pilih ini. Jadi yang dikasih node itu dia origin point-nya gitu. Kalau pakai relatif, dia pakai origin point-nya objeknya sendiri. Jadi kalau misalnya saya deketin, ya nggak kelihatan ya. Bentar, saya ganti dulu. Jadi kalian juga bisa lihat viewport ini, ganti view-nya, ganti viewport-nya supaya nggak solid aja. Di sini kalian juga bisa ganti di visibility, bukan di viewport display. Terus ini ada display as, ganti wire. Nah, kayak gini kan kelihatan. Fup. Jadi dia kayak boolean biasa, sama kayak fungsinya boolean. Tapi kita juga di sini ada yang lain selain boolean. Kita hapus dulu. Nggak usah dihapus. Oh ya, kalau misalnya kalian nggak hapus, habis itu nggak bisa diklik lagi, nggak bisa dipilih. Di sini ada kok, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Diklik. Nah, lalu digandeng lagi. Keluar lagi dia. Lalu di sini juga ada point. Nah, point ini kayak semacam poinnya Voronoi kalau misalnya di shader editor. Jadi mirip. Coba saya tunjukin ya. Di sini ada point distribute. Jadi ini mirip Voronoi banget sih. Kalau misalnya kalian masukin ke sini, pop. Nah, dia keluarin poin-poin yang kecil-kecil kayak gini.
Tapi ini bukan geometri, jadi ini cuman point gitu aja, cuma vertex gitu aja, jadi nggak bisa render. Kalau misalnya kalian mau masukin ini jadi geometri, di sini shift A, ini ada point lagi, ada point instance, mana point instance, jadi kalian pasang di depannya point distribute, terus objeknya kalian pilih objek kalian yang mau di distribute, kayak partikel system ya emang, cuman ini beda karena di sini juga ada yang lain-lain juga bisa diganti-ganti. Coba saya tunjukin. Nah, di sini juga ada point scale. Kalian taruh di belakangnya ini, di antara ini. Nah, di sini ini ada atribut, type atribut atau faktor. Kalau misalnya faktor ya kalian tinggal ganti-ganti aja. Tinggal ganti-ganti kayak gini, bisa ganti. Tapi kalau misalnya pakai atribut, di Blender itu ada beberapa atribut bawaannya. Jadi kayak tipe data yang ada di dalam objek kalian gitu. Cuma kalau atribut di sini ini kayak membuat variabel gitu loh teman-teman. Jadi atribut itu mirip kayak gitu. Di sini kalian juga bisa ganti atribut kayak misalnya scale. Nah, itu scale ini dia atribut bawaannya objeknya. Jadi kalau misalnya kita besarin kecil seperti itu. Ada position. Nah, jadi position juga bisa. Kalau misalnya kita kerain nggak berubah. Position juga bisa, atau rotation sama juga kayak gitu. Nah, di sini juga ada atribut. Jadi kalau misalnya kalian shift A, di sini ada atribut. Nah, di sini kalian bisa merubah-rubah atribut. Kayak misalnya atribut randomize. Kita taruh di belakangnya point scale ini, klik. Di sini atributnya, kalau misalnya kalian masukin atribut yang berbeda, maksudnya yang sama kayak yang di sini, dia juga berubah. Coba tes. Di sini juga tes. Nah, kayak gitu. Jadi atribut ini kayak cuman variabel. Jadi kayak data variabel yang ada di dalam objek kalian. Jadi kalian bisa rubah-rubah sesuai keinginan kalian. Jadi maksimumnya kayak gini. Bisa kalian masukin aja. Jadi tas ini nggak ada atributnya sama sekali di Blender. Cuman kita bisa masukin atribut. Nah, atribut yang ada di sini dia berfungsi satu node ini aja ya. Jadi kalau misalnya saya buat point density baru misalnya. Kita buat point density baru, point distribute ya, point distribute baru. Lalu kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini. Lalu ini ada point scale juga sama point instance juga sama. Dia nggak masuk. Soalnya walaupun ini juga udah tasnya. Jadi kalau misalnya kita ganti scale, dia masih masuk karena scale ini dia bawaannya objeknya. Tapi kalau misalnya yang kalian itu buat cuman pakai atribut random kayak gini, dia cuman hidup di dalam satu node tree yang ini aja. Jadi setelah ini dia baru aktif. Kalau misalnya di luar node yang ini, dia nggak akal masuk. Jadi kayak gitu. Kita masukin yang tadi. Nah, di sini juga ada atribut rotation. Mana point rotation. Nah, ini ada point rotate. Kalian juga bisa taruh di sini. Lalu di sini juga ada atribut pakai randomize lagi mungkin. Paling keren saya. Jadi ini atributnya juga bisa diganti-ganti sama kayak tadi. Mana tadi? Oh, ini ya. Vektor atribut. Nah, di sini atributnya kita kasih nama apa ya? Rotasi gitu aja. Rotasi. Jadi ini saya buat sendiri atributnya, nggak ada di dalamnya Blender. Jadi ini lihat ya, bisa berubah-berubah ya karena saya buat atributnya kayak begini. Lalu objek aslinya yang keep tadi, ini kan ada keepnya tadi. Jadi kalau misalnya ini saya gantengin langsung ke dalam, nah keepnya tadi. Tapi nggak kelihatan di sini. Di sini juga ada shift A. Nah, di input ini sebenarnya ada boolean, cuma saya nggak tahu kenapa kok nggak fungsi ya kalau misalnya pakai point density. Mungkin nanti saya cari tahu lagi kenapa kok nggak nyala. Kalau kita gandeng ke boolean ini, nggak tahu kenapa tapi nggak mau nyala mesin.
Atau mungkin harus dirubah dulu geometrinya. Enggak juga. Ya nggak tahu. Jadi kalau misalnya kalian mau gandengin objek yang asli di yang cube sama point density kalian yang baru, kalian juga bisa kayak gini, join geometry, lalu kalian masuk ke sini, dan lalu ini masukin juga. Wih, pop. Nah, jadi double kayak gitu. Lalu di sini juga ada color ramp sama, cuma nanti aja saya buat intro yang lain. Ada value vector, ada apa lagi? Ada banyak sih. Ada point separate juga bisa, combine SVC, float compare, boolean math. Ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sebar video ini ke sosial media kalian karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.